Ini sampai deh. Nang buri ngaji lah bareng bae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza takallamta nalikone ngomong sira. Idza takallamta nalikone ngomong sira. Ma'azamilika sartane kanca ira. Ma'azamilika sartane kanca ira. Fatakallam mongko ngomong sira. Fatakallam mongko ngomong sira. Bilutfi kelawan halus. Wa abtisamin lan mesem. Wala tarfalan ojo banterake sira. Wala tarfalan ojo banterake sira sautaka ing swara ira. Auto abis utawa mrengut sira. Ya sing apik. Biwajiha kelawan rai ira. Wahdar lan wedya sira. Wahdar lan wedya sira. Minal ghadabi sangking nesu. Nduk, nang nduk. Kana nang pernah. Kana dolanan baik lah. Wal hasati lan drengki. Wal kalami lan guneman. Al qabihi kang ala. Wa minal kadhibi lan sangking goroh. Wasyad milan misuh. Wanami matilan adu-adu. Nanti gesek, Mbak. Wala tahlif lan ojo sumpah sira. Bi kalami kaing dalem guneman ira. Bi kalami kaing dalem guneman ira. Walau kunta senajan ana sira iku sadikon wong kang bener. Iku sadikon wong kang bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab menerangkan tentang bergaul dengan teman. Idza takallamta ma'a zamilika fatakallam bilutfi wa btisamin. Ketika kita berbicara dengan teman kita, fatakallam bilutfin wa btisamin, maka berbicaralah dengan lemah lembut. Wabtisamin disertai dengan senyum. Galon, Mbak. Siapa sing berurusan dengan galon? Wala tarfa
sautaka, dan jangan membanterkan gitu. Mengeraskan itu ora atos. Mengencangkan itu ora kenceng gitu. Membanterkan. Ya, apa mu sing pertama mu? Nah, kuwi wae. Sing cocok kuwi wae. Ana yang mengencangkan, ana yang membanterkan, ana yang meninggikan, terus ana yang ya. Suaramu. Dan jangan mengeraskan suaramu auto habis atau cemberut. Atau cemberut. Wahdhar minal ghadab. Dan takutlah dari sifat pemarah. Sifat iri. Sifat yang berbicara kotor. Dan jangan berbicara bohong. Atau bahasa sekarang itu hoax. Hoax. Nah, carane bahasa kerene iku hoax. Nah, tapi nak wong desa iku jujur. Macane hoax. Iki hoax. Nah. Paminal kata wasyadmi. Dan jangan suka misuh-misuh ya apa bahasa Indonesia? Hah? Misuh-misuh kok marah-marah kan ghadab. Misuh-misuh. Mengolok-ngolok. Dan serta mengadu domba. Terus koma. Serta jangan pula mudah bersumpah walau sebenarnya ucapanmu itu benar. Walau sebenarnya ucapanmu itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari akhlak seorang santri atau siapapun sebenarnya, tidak hanya santri, itu ketika berbicara kepada teman itu tidak boleh dengan dengan keras-keras, harus dengan lembut, apalagi membentak. Usik, sabir. Atau bagaimana, itu tidak boleh. Ojo ya. Jangan. Insya Allah kalau kita lembut, maka akan dibalas dengan kelembutan pula. Tapi kalau kita bentak-bentak, orang akan di sekitar kita itu akan tidak senang, tidak betah. Maka ketika orang itu berbicara lembut, insya Allah orang yang akan di sekitar kita itu senang. Dia itu betah. Aku senang kok kumpul karo wong kae. Dan apa? Wong iki omongane halus, penak. Ini ngomong Joko halusan. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama itu yang ada dua ciri yang di situ tidak semua salah. Saya sering cerita itu, mencontohkan itu yang masih populer. Itu ketika kita itu menjadi orang yang suaranya keras itu tidak harus dilembut-lembutkan. Tapi jangan berbicara kasar. Nah, contoh suara keras itu memang suaranya banter. Contoh Mbak Akila itu suaranya banter. Apa nyontoh anak dhewe wis. Mbak Akila suaranya banter. Dia itu ndak iso kon nyuwara sithik ra iso, cilik ra iso, banter kudune.
Ora iso. Ora iso. Kudu banter. Nah, itu ada apa namanya? Ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Dia itu pantes ya. Ya ora pantes sih. Tapi seandainya ada sesuatu yang genting, cepet dia. Contoh kebakaran. Kebakaran, wah kebakaran cepet. Iku nak seandainya kaya model tukangnya sapa? Zakiri. Oh, Zakiri dak ono sing liyane, sing ra ono rasa. Ya. Yang sudah ndak ada ya jangan. Zali. Kebakaran. Ayo rasido apa ketulung ya. Ndak bisa tertolong. Maka hasilnya apa? Hasilnya ya kebakaran kabeh. Nah, tapi bukan berarti keras suara tinggi atau suara keras itu bukan berarti tidak boleh. Boleh asal dengan lembut. Ya jaluk tulung ya. Nah, itu. Ada kata maaf ketika kita berbicara itu kalau bisa disertai dengan maaf. Ngapunten nih. Niki badhe tangkrut. Ngapunten nih. Dimaafi ya, sik. Dimaafi ya. Lebih bagus. Kata maaf ini bukan berarti kita salah. Kata maaf itu bukan berarti kita salah. Tapi kita itu mendahului supaya ini menjadi yang terbaik. Jangan sampai kita salah apa ndak mau lah opo aku konjur maaf karo ora iso. Kelasmu beda karo kelasku. Ono Rina sing paling tua nang kene dia iki teles ora. Ndak. Nak teles mikir rodoan. Atau dilongi siji. Boleh ke belakang satu. Nak seandainya teles nak ora ya ora. Atau maaf itu jangan sampai nonggo-nonggo itu bukan merendahkan. Terima kasih. Bareng terus sudah matur suwun ya. Lebih baik. Jimuga matur suwun ya. Lebih baik. Tahu ora kon jimuga muni matur suwun. Dah tolong jimuga ndak. Sing akon anu. Dijimuga tenan. Kira-kira matur suwun ora? Pernah ndak? Muni matur suwun deh ngono. Ndak ta? Coba sekarang diulang atau dirubah. Terima kasih. Sampaikan kata terima kasih. Apapun itu pertolongannya. Sampaikan terima kasih matur suwun. Nah, itu lebih baik. Lah bal-balan kuwi ana bal-balan. Dari dijimuki matur suwun, ora apa-apa. Itu akan lebih adem. Bal-balan wah deblek. Sikile loro kabeh. Ya. Akhirnya emosi kan. Ndak boleh. Harus begitu pula kita ketika kehidupan di kamar. Itu yang terpenting. Sering terjadi ketika kita bersama teman tidak pernah meminta maaf atau mengucapkan terima kasih. Minta tolong itu juga penting. Dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan yang sekiranya itu membuat kita itu punya banyak teman. Kita pengennya kan banyak teman. Kalau bisa jangan teman itu jangan satu dong. Soulmate itu jangan satu dong. Soulmate itu kalau yang bisa banyak. Ya, kalau bisa banyak. Satu pondok itu senang sama kamu. Ketika kamu pulang, itu yang sedih tidak hanya satu orang, dua orang dong, tapi semua orang itu sedih. Abah itu pernah di satu perusahaan itu. Abah itu seharusnya tanggal 25 itu kan gajian. Tanggal 25 gajian. Abah itu keluar, harusnya sudah keluar. Karena resignnya Abah itu sampai gajian selesai. Tapi ketika Abah selesai gajian, seharusnya Abah sudah keluar dari kantor itu. Tapi Abah tidak boleh. Sama siapa? Teman-teman. Bahkan semua karyawan itu bilang, "Pak, tidak usah keluar, Pak. Tidak usah keluar, Pak." Ya wis aku nang kene rong dino kas.
Apa di situ 2 hari lagi tanpa digaji. Apa itu tengok-tengok gaji. Ngetik gini. Nemeni. Mereka senang. Apa pengennya itu yang penting kita bahagia, happy aja. Happy tapi pekerjaan selesai semua. Apa enggak suka juga sama orang yang di situ lelet dari dulu. Lelet tanpa ada pekerjaan apa-apa. Lebih banyak malasnya. Enggak senang. Habis kerja itu juga tidak boleh sepaneng. Jadi apapun yang kita kerjakan itu jangan sampai kita sepaneng. Ketika kita ada masalah, sampaikan ke yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan disimpan dewe, diumpet ke ora duduh-duduhke. Masa aja dituduhke karo wong liya, tapi sampaikan kepada orang yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah itu atau membantu menyelesaikan masalah itu. Maka itu lebih baik. Maka dari itu, ketika kita berteman dengan orang, itu berbicaralah dengan lemah lembut. Maka di bahasa Jawa itu kan ada modelnya monggo pinara matur suwun pangapunten dan lain sebagainya, itu kan bagus. Bahasa Indonesia juga ada maaf dan seterusnya. Wala tarfa sautuka auto habis biwajika. Nak ngomong aja merengut. Ngomong merengut. Malah ndak bagus. Ngomong karo kancane sing apik. Aja merengut, aja gala-gala. Lah ora dikonco met. Beriang dane sing ngeroki. Kowe nak ngomong karo aku nyengak. Ana ada seperti itu? Ada ndak? Ada ndak? Temen yang ngomongnya itu malah kasar. Seketika sakit itu ndak ada yang mau bantu. Jarang ada yang mau bantu. Karena apa? Ngomongnya wis ranggenah. Wah. Kowe iki omonganmu sengak, omonganmu ngene. Kan ada tuh seperti itu. Tapi karena kita sudah tahu, jangan sampai seperti itu. Omonglah yang lemah lembut. Dengan wajah yang sumringah, bahagia, senyum enak. Ya kira ana sing senyum. Tegang apa biasa wae, santai ngono. Dengarkan dengan indah. Oh, digawe indah. Wah, mosok kok ngene indah. Indah. Kalau dibuat indah insyaallah. Nah, indah. Indah ya? Indah, enggak usah bingung-bingung. Apa ya, nikmati banget. Indah. Ya. 1. Wahdar minal ghadab. Jangan suka muring-muring, nesu-nesu tanpa sebab. Klambiku disuwek obah ya nesu-nesu. Ya nek iku beda meneh ya. Karena memang ada sebabnya. Tapi kalau ndak ada sebab ya ojo. Wih, ceramah rong arepon. Ya iku jenenge ini kan tidak ada tanpa sebab apa-apa. Jujuk mah nesu-nesu ojo. Andai kalau ada sebabnya beda meneh. Kudungmu digawe gaset orang genah kowe ngene iku. Ayo ya. Wal hasad, iri. Suka iri dengan orang lain. Lah, ini dulu tuh pernah ada yang bertanya sini sama Abah itu sini. Kalau seandainya ada satu santri yang disukai sama gurunya, maksudnya apa, diperhatikan terus dibandingkan santri yang lain, terus santri yang lain ini dengki dengan orang yang santri yang diperhatikan, bagaimana ini? Apakah sikap guru itu salah? Benar. Karena apa? Di dalam bab yang pertama itu kan adalah kalau kita itu harus berbuat baik. Kalau kita mau memperhatikan guru, kalau kita mau berbaik kepada guru, maka hasilnya apa? Guru itu akan selalu memperhatikan orang yang nurut dengan gurunya. Nah, ketika seperti itu, lihat dulu orangnya. Nah, akhirnya apa? Yang seperti ini biasanya terjadi di sebuah pondok pesantren atau di sebuah lingkungan sekolah atau di sebuah organisasi. Ada pimpinan seneng sama satu orang yang dia itu sregep pol. Abah dulu juga sama, namanya Mas Andi. Itu kalau sama abahku, ya, Mas Andi itu kalau sama abahku, wenenge mung, Pak, ini mau dikerjain apa lagi, Pak? Kan dia ringan tangan.
Dia pengen bantu Abah, apapun yang Abah kesulitan di ini, dia yang bantu, siap bantu dan siap bantu terus. Itu namanya Mas Andi. Dia siap bantu Abah terusnya, dia siap menghandle. Kalau di Wonogiri dulu ada Mas Woto, dia siap bantu Abah. Abah seneng. Abah tak kayak sangger uang makan tak kayak akeh. Karena dia cekatan, kerjanya bagus dan seterusnya. Ya Abah seneng. Tapi kan ada juga karyawan itu selampar. Setiap hari ono ning gawe masalah we. Ada. Uang makan bedino dipotong. Karena apa? Jatahnya dia berangkat, enggak pernah berangkat. Pitik kae, pitik. Ayo lu, oh ya lu, cekel lu. Nak ngaji ki aja nang kono, kene nyedak si Sairina apa si Sair Putri kono. Ngaji nang kono ade. Son kah? Apa? Pitik kah? Ora. Pitik maksudnya. Wal kalamil qabih. Jangan suka berbicara yang jelek-jelek. Misuh-misuh. Itu yang berbicara yang jelek-jelek. Ini jangan. Nanti kalau kalian mati, kalau kalian itu bicaranya yang jelek-jelek. Akhirnya apa? Efeknya ketika kita mati ngomongnya orang la ilaha illallah malah kiri. Nah, itu jangan ya. Terus selanjutnya wa minal kadzibi wasad. Jangan suka berbicara bohong. Apa yakin kalian itu sudah jujur semua? Kalian sudah jujur, apa senang punya anak didik, punya santri. Dulu aku apa mulai ini dari sekitar pas waktu masih ada yang punya Bela Lutfi Firda itu. Ketika dari kelas 2 MI Madrasah Diniyah itu apa sudah ajari untuk jujur. Apapun itu jujuran kalian, salah atau benar, Abah senang. Tidak bakalan Abah muring-muring karena kesalahanmu, ndak. Oh, setiap al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan lalai. Tapi kalau mau jujur, lebih bagus. Jujurlah, berkatalah jujur walaupun itu menyakitkan. Wasyadmi, aja misuh-misuh. Jangan suka marah-marah. Suka mencela orang lain. Muring-muring enenge nesu to eneng. Misuh to ngono. Kake aneh, wis pokoke eneng iku kewane metu kabeh. Eneng cindil, eneng curut, eneng anu metu kabeh. Ojo. Ya. Itu menggambarkan isi hatimu. Ucapanmu itu menggambarkan isi hatimu. Siapa yang suka berbicara lembut, insya Allah hatinya juga lembut. Siapa yang suka berprasangka baik, insya Allah hatinya juga baik. Siapa yang suka berbicara yang enak-enak, insya Allah hatinya juga enak. Nah, maka berbicaralah yang enak, supaya ini hatinya enak. Karena apa? Kadang ada orang yang di situ dia tidak sering berbicara baik, tapi pura-pura berbicara baik. Ini hanya akan bertahan beberapa hari dok. Tidak mungkin bisa bertahan lama. Wana mimah, suka mengadu domba. Wala takhlif bi kalamika walau kunta shadiqan. Walaupun di situ kalian berbicara benar, tapi jangan suka bersumpah. Jangan suka bersumpah. Sumpah tenang percaya, sumpah iki bojo. Sumpah demi Allah, jangan. Apalagi berkata demi Allah. Kalau memang di situ membutuhkan, monggo silakan. Tapi kalau tidak butuh, ya tidak usah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Atau kita lanjutkan besok atau gimana? Ya, sekarang Putri, siapa putra yang pengen lanjut saiki atau besok? Besok. Putra, Putri. Mungkin dalu. Oh, mungkin dalu mi ya? Nah, ya. Nasihatul ammah ya, nanti insyaallah dilanjutkan Umi ya. Apa itu hanya melengkapi. Itu saja.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.